Satu pendahuluan. A. Latar belakang. Suku Batak merupakan salah satu suku yang tersebar luas di beberapa wilayah di Indonesia. Di Pulau Sumatera sendiri, khususnya di Sumatera Utara, suku Batak bisa ditemukan hampir di seluruh wilayah. Karakteristik masyarakatnya yang beragam kemudian menciptakan keunikan tersendiri sehingga sangat menarik untuk diteliti lebih jauh. Perbedaan mereka dengan penduduk lain terdapat dalam sifat, adat istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang istimewa. Dari semua unsur kebudayaan yang dimiliki suku bangsa Batak, ia menampakkan ciri kebudayaan yang khas jika dibandingkan dengan kebudayaan suku bangsa lain di Indonesia. Suku bangsa Batak memiliki sistem kekerabatan, adat, hukum, kesenian, dan sistem kepercayaan keagamaan yang berbeda. Masyarakat Batak Toba sekarang mayoritas sudah menganut agama Kristen dan sebagian besar lagi mengaku telah meninggalkan kepercayaan yang berasal dari nenek moyangnya. Kondisi ini kemudian sangat mempengaruhi keberadaan masyarakat penganut agama Malim, khususnya dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam agama yang mereka yakini. Bisuk Siahaan dalam bukunya Batak Toba, Kehidupan di Balik Tembok Bambu, menulis keruntuhan para Malim atau penganut agama Malim. Setidaknya disebabkan atas beberapa hal. Yang pertama, kalah bersaing dengan misi Kristen yang dibawakan oleh Nommensen. Yang kedua, tekanan kolonial Belanda dengan politik pecah belahnya. Yang ketiga, serangan kaum Paderi yang membumi hanguskan perkampungan Batak di Samosir. Di beberapa tempat, para penganut agama mengusulkan mendirikan tempat peribadatannya secara terang-terangan. Hal ini tentu dilatar belakangi oleh keberanian dalam mempertahankan keyakinan tradisional yang mereka anut. Meskipun sudah berada jauh dari tanah kelahirannya, mereka masih tetap menjalankan ritual keagamaannya serta menjalankan ritual adat yang berkaitan dengan suku Batak Toba. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana eksistensi adat dan budaya Parmalim dalam ritus ibadah. 2. Bagaimana fungsi agama membentuk kohesi sosial Parmalim. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi adat dan budaya Parmalim dalam ritus ibadah. 2. Untuk mengetahui bagaimana fungsi agama membentuk kohesi sosial Parmalim. D. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan mahasiswa dalam memahami penelitian ini dan sebagai pengetahuan tentang agama Parmalim dalam suku Batak Toba. Bab 2. Kajian pustaka. Penelitian yang relevan. Pembahasan tentang keberagaman masyarakat mulai dari agama, adat, budaya, dan aliran kepercayaan bukanlah merupakan suatu hal yang baru di Sumatera Utara. Maka dari itu, peneliti menjadikan buku-buku sebagai kajian terdahulu, di antaranya adalah buku dengan judul Monografi Keagamaan Sumatera Utara tahun 2013 disusun oleh Profesor Dr. Abbas Pulungan, telah banyak membahas panjang lebar tentang keagamaan yang ada di Sumatera Utara, baik dari agama-agama penjelasan secara umum maupun lembaga dan organisasi dari keagamaan itu sendiri. Dan telah disinggung juga beberapa bagian aliran kepercayaan dari Islam dan Kristen, serta nama dan ketentuannya apakah dinyatakan sesat atau tidak. Selanjutnya buku dengan judul Agama Malim di Tanah Batak tahun 2010 oleh Ibrahim Gultom, yang membahas mengenai agama Parmalim, mulai dari sejarah hingga perkembangan agama Malim di Sumatera Utara. Kerangka konseptual atau teoretis. Eksistensi berasal dari kata bahasa Latin existere yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Existere disusun dari ex yang artinya keluar dan sistere yang artinya tampil atau muncul. Dalam mempertahankan kepercayaan tetap eksis dan mampu menjaga keberadaannya, peneliti merasa bahwa Parmalim memelihara suatu sentimen kemasyarakatan yang kuat di antara sesama pemeluk Parmalim. Teori ini menyatakan bahwa agama yang permulaan itu muncul karena adanya suatu getaran, suatu emosi yang ditimbulkan dalam jiwa manusia sebagai sesama warga masyarakat.
Teori yang disebut teori sentimen kemasyarakatan berasal dari pendapat seorang ilmuwan Prancis, Émile Durkheim, yang diuraikan dalam bukunya Les Formes élémentaires de la vie religieuse, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris The Elementary Forms of the Religious Life 1965. Pengertian-pengertian dasar yang merupakan inti atau esensi dari religi, sedangkan ketiga pengertian lainnya, konstruksi masyarakat, kesadaran akan objek keramat berlawanan dengan objek tidak keramat, dan totem sebagai lambang masyarakat, bermaksud memelihara kehidupan dari inti konstruksi masyarakat itu. Seperti yang diramalkan Durkheim, bahwa agama tak mampu menjaga eksistensinya juga karena ada sentimen kemasyarakatan yang mengikat komunitas kepercayaan tersebut. Namun, jika kita lihat perputaran masyarakat yang setiap waktu mengalami perubahan, lebih jauh Durkheim mencari keterangan bagi proses peningkat pembagian kerja dalam apa yang dinamakan dalam lingkungan sosial intensif. Sifat-sifat lingkungan itu yang dapat menjelaskan perubahan-perubahan sosial ialah volume dan kepadatan. Kerangka berpikir. Agama Parmalin akan membahas tentang eksistensi adat, selanjutnya membahas mengenai eksistensi budaya Parmalin, dan yang terakhir akan membahas kohesi sosial Parmalin. Bab 3. Metode penelitian. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi pustaka, di mana penulis menelaah beberapa sumber pustaka sebagai referensi dalam penulisan ini. Metode untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif dengan tujuan agar hasil menganalisis dapat dijabarkan secara mendalam, terperinci, dan detail. Penelitian kepustakaan untuk menganalisis eksistensi adat dan budaya Parmalin dalam ritus ibadah serta fungsi agama membentuk kohesi sosial Parmalin. Penelitian kepustakaan atau library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan bantuan informasi kepustakaan seperti e-book, jurnal, dan lain sebagainya. Bab 4 yaitu pembahasan eksistensi adat dan budaya Parmalin dalam ritus ibadah. Secara etimologi, kata eksistensi berasal dari bahasa Latin yang artinya muncul, ada, timbul. Eksistensi mencakup keberadaan dan perilaku dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat. Menjadi tantangan tersendiri bagi Parmalin di tengah budaya populer yang digandrungi masyarakat. Mereka tetap eksis mempertahankan adat dan budayanya. Parmalin eksis dalam mempertahankan ajaran agama dan nilai-nilai adat dan budaya Batak Toba. Jika ditelusuri dari bentuk ritus, materi yang digunakan dalam ritus, jenis musik yang dipakai dalam peribadatan, serta pakaian yang digunakan pada saat ibadah atau marar Sabtu, jelas sekali semuanya memakai unsur-unsur adat dan budaya Batak Toba. Dalam hal beribadah, agama Mali membersihkan dirinya terlebih dahulu dengan marpangir atau jeruk purut, tanaman khas orang Batak Toba, termasuk membakar kemenyan sebelum memulai ibadah. Dalam ibadah, setiap laki-laki menggunakan sorban dan mandar atau sarung, dan wanita menggunakan ulos, sarung, dan rambut disanggul. Pada masa modern sekarang ini, pakaian seperti itu kurang diminati, bahkan cenderung ditinggalkan dalam ibadah-ibadah gereja, kesukuan, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan relasi sosial dan juga ritus ibadah, selalu menonjolkan adat dan budaya serta kearifan lokal. B. Fungsi agama membentuk kohesi sosial Parmalin. Agama memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, fungsi agama sendiri menurut John Saliba ada 5, di mana setiap fungsi itu memiliki kekuatan dan membentuk dan menguatkan ikatan dalam setiap anggotanya, karena melibatkan berbagai unsur termasuk emosional. Ketika agama itu memberikan rasa aman bagi pengikutnya, maka kohesi sosial semakin kuat. Dalam hal ini, sepertinya agama Mali mampu menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tetap eksis dalam gempuran berbagai arus modernisasi dan globalisasi. Teori fungsi agama berperan dalam komunitas Parmalin sebagai kohesi sosial, sehingga eksistensi mereka tetap terjaga di tengah berbagai gejolak dan perkembangan zaman. Agama bisa memiliki fungsi yang berbeda bagi setiap orang. Sejauh agama itu memiliki fungsi, maka agama itu memiliki kekuatan sosial untuk mengikat anggotanya. Agama menjadi perekat sosial bagi pengikut Parmalin. Oleh karena itu, kohesi ini selalu dijaga dengan baik oleh pemimpin dan setiap anggotanya. Adat dan budaya yang kemudian dijadikan sebagai agama dan kepercayaan terbukti kuat dalam membentuk serta membentengi diri para pengikutnya dari berbagai arus modernisasi yang melanda setiap sendi dan ikatan sosial manusia. Adat dan budaya yang telah menjadi keyakinan dan kepercayaan agama Mali
mampu memainkan dimensi emosional para pengikutnya sehingga merasa aman dalam komunitas tersebut. Fakta yang sangat jelas yaitu bahwa orang Batak itu sangat mencintai adat dan kebudayaannya. Eksistensi Parmalin dalam arus modernisasi dan globalisasi tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor yang menjadikan Parmalin tetap eksis sampai pada masa kini. Bab 5 penutup, kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil ialah prinsip dari penganut agama Malim adalah mempertahankan kebudayaan Batak Toba dengan baik. Dalam agama Malim sendiri memiliki kepercayaan terhadap Mulajadi Nabolon dan mereka juga memiliki tata ibadah, kesaksian iman, dan hukum yang sangat kental dengan nilai-nilai adat dan budaya Batak Toba yang kemudian diwariskan secara lisan maupun tulisan kepada setiap generasi berikutnya. Eksistensi Parmalin dalam arus modernisasi dan globalisasi tidak terjadi begitu saja. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, ada beberapa faktor yang menjadikan Parmalin tetap eksis dan sampai pada masa kini. Teori dan hasil penelitian telah memperlihatkan sejauh mana Parmalin berupaya mempertahankan ajaran dan keyakinan mereka dalam era modern masa kini. Adat dan kebudayaan telah dijadikan sebagai agama dan kepercayaan bagi pengikut Parmalin. Dengan demikian, cara hidup dan perilaku kehidupan, nilai-nilai adat dan budaya karena sudah menyatu dengan kehidupan mereka lewat ritus dan pemujaan terhadap Debata Mulajadi Nabolon. Ajaran yang telah melekat dan dihidupi dalam berperilaku membuat Parmalin tidak mudah tergoda akan perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh arus modernisasi dan globalisasi.